Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir ke hadapan Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual seputar Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Jelang putusan, keluarga korban minta Randi dijatuhi hukuman maksimal. Kebakaran sabana di Taman Nasional Komodo kembali terjadi. Ya, selain berita utama tadi, pemirsa, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Feti Nitbani. Dan saya Komang Astri, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita awali informasi hari ini dari Kota Kupang. Menjelang sidang putusan kasus pembunuhan ibu dan anak di Penkase Alak, keluarga mendiang Astrid Manafe dan Lael Makabe meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman maksimal untuk terdakwa Randi Bajide. Kasus pembunuhan sadis yang merenggut nyawa Astrid Manafe dan Lael Makabe sudah hampir tiba di penghujung proses. Dalam pekan ini, Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 Akupang akan menjatuhkan vonis kepada terdakwa Randi Bajide. Keluarga korban yang diwakili kuasa hukum Aditya Nasution menyampaikan bahwa selama masa persidangan terdakwa sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya. Selain tidak menyesali perbuatannya, terdakwa juga sangat berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama masa persidangan. Oleh karena itu, Aditya Nasution meminta pengadilan untuk menjatuhi hukuman maksimal kepada terdakwa agar memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban. Kami dari pihak keluarga tetap berharap hukuman maksimal terhadap terdakwa RB sebagaimana tuntutan JPU, dan juga kami yakin dan optimis PN Negeri Kupang berkenan untuk memberikan hukuman yang maksimal terhadap terdakwa RB. Karena dari seluruh bukti yang disampaikan selama persidangan, dan juga kami lihat di fakta persidangan juga tidak ada penyesalan terhadap kejadian ini, maka kami rasa hukuman mati yang dituntut oleh jaksa penuntut umum sudah tepat dan sudah selayaknya untuk dikabulkan. Untuk diketahui, dalam sidang dakwaan yang digelar bulan Juli lalu, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur mendakwa terdakwa Randi Bajide dengan hukuman maksimal, yakni hukuman mati. Sidang putusan akan digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1 Akupang pada tanggal 24 Agustus 2022 mendatang. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Pemirsa, tim Jatanras Polresta Kupang Kota meringkus 1 orang ibu rumah tangga dan 5 pelaku judi online di 3 tempat berbeda. Operasi berantas perjudian ini mulai digelar pasca terkuaknya judi online 303 yang diduga dibekengi Kaisar Sambo. Dengan demikian, Kapolri mengeluarkan perintah kepada jajarannya untuk memberantas semua praktik perjudian. Tim Jatanras Polresta Kupang Kota berhasil merangkap 6 orang terduga pelaku perjudian di 3 wilayah di Kota Kupang. Ke-6 pelaku yang ditangkap yakni OK 42 tahun merupakan ibu rumah tangga di Kelurahan Oeba. Sementara 5 orang lainnya yakni JC, AU, DWMB, JF, dan JP ditangkap di Kelurahan Oebufu dan Kelurahan Tuak Daun Merah. Kasat Reskrim Polresta Kupang Kota Hasri Manasye Jaha menjelaskan, upaya pemberantasan judi online maupun darat merupakan instruksi dari Kapolri. Karena itu pihaknya akan terus melakukan penyisiran hingga menemukan bandar besar dalam kasus perjudian tersebut. Kami tindak lanjuti setelah menerima instruksi perintah, kami langsung bergerak untuk mengecek. Tim lapangan melakukan pengecekan, investigasi. Dari hasil penyelidikan dan dengan dukungan informasi dari masyarakat, kami berhasil mengamankan 6 pelaku perjudian, baik perjudian kupon putih maupun ludo.
Para tersangka yang sudah diamankan akan dikenakan pasal 303 tentang tindak pidana perjudian dengan ancaman hukuman 10 tahun untuk bandar judi dan 4 tahun untuk pemain. Dari Kota Kupang, Yongki Malelak, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur sedang melakukan verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu 2024. Verifikasi administrasi terhadap partai politik calon peserta pemilu untuk memastikan tidak ada potensi data ganda anggota parpol. Gregorius Tulesanga, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Flores menjelaskan, tahapan verifikasi administrasi parpol dilaksanakan sejak 16 hingga 29 Agustus 2022 mendatang. Dalam tahap ini, Komisi Pemilihan Umum Daerah akan melakukan verifikasi administrasi terhadap keanggotaan parpol berdasarkan data partai politik melalui Sipol. Jika data ganda anggota partai politik harus diselesaikan dengan melibatkan semua pimpinan parpol di tingkat kabupaten yang dibuktikan dengan penandatanganan berita acara sesuai jadwal yang telah disiapkan. Untuk itu, dibutuhkan peran aktif dari peran pimpinan parpol dalam mengikuti tahapan yang ada, khususnya dalam masa verifikasi administrasi parpol dengan menyiapkan data keanggotaan parpol secara baik dan lengkap. Potensi kegandaan yang belum dipastikan oleh partai politik pada saat melakukan proses verifikasi yang sebagaimana jadwal dilakukan tanggal 19 sampai 26 selesainya H-3 sebelum tahapan verifikasi. Karena mereka itu akan kita lakukan verifikasi pada tanggal 27 dan 28. Jadi tidak semua orang yang berpotensi ganda itu kita lakukan verifikasi. Tahapan verifikasi administrasi parpol dilaksanakan sejak 16 hingga 29 Agustus 2022, di mana dalam tenggang waktu yang ada, KPUD Voltim akan melakukan verifikasi administrasi keanggotaan parpol berdasarkan data politik parpol melalui Sipol. Patman Werang, TVRI NTT. Puluhan pelaku UMKM di Kabupaten Lembata mengikuti seminar dan pelatihan digitalisasi marketing yang diselenggarakan Bakti Kominfo. Pelatihan ini bertujuan memperluas pangsa pasar UMKM di Kabupaten Lembata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Puluhan pelaku UMKM di Kabupaten Lembata tampak antusias mengikuti pelatihan bertajuk Digitalisasi Negeri Spesial Provinsi NTT tahun 2022. Seminar dan pelatihan yang diselenggarakan Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ini bertujuan meningkatkan penjualan para pelaku UMKM di Kabupaten Lembata dengan metode pemasaran digital atau online untuk memperluas pangsa pasar. Dalam pelatihan ini, para peserta diberi pemahaman terkait teknik memasarkan produk yang mereka hasilkan melalui media sosial Instagram. Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Eri Rahmat berharap dengan adanya pelatihan ini produk-produk UMKM di Kabupaten Lembata dapat dipasarkan di luar daerah. Kita tidak perlu muluk-muluk dulu, keluar dulu daerah, masuk ke Pulau Jawa, bisa pasarkan di situ. Lalu bisa kemungkinan kalau misalnya ke luar negeri, kalau bagus kualitasnya, suplainya cukup, insya Allah bakal bisa. Nah lalu problem UMKM itu di Indonesia itu ada 3 tas. Kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Banyak sekali UMKM yang sifatnya latah. Lihat tetangga bagus, dia ikutan. Nah, ini justru ini yang akan kita sampaikan bahwa kontinuitas dan konsistensi itu dipentingkan. Selain mengikuti pelatihan pada kegiatan kali ini, para pelaku UMKM juga memajang berbagai produk-produk ekonomi kreatif yang mereka hasilkan selama ini. Dari Lembata, Andrea Tagoran, TVRI NTT. Ya, Saudara, di tengah tekanan inflasi dan pelemahan perekonomian global, kinerja pendapatan negara di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 56,7%. Ekonomi regional Nusa Tenggara Timur tumbuh positif di triwulan 2 2022, didorong pertumbuhan lapangan usaha penyediaan Akmamin 23,36% dan komponen ekspor 51,73%.
Ekonomi Nusa Tenggara Timur pada triwulan 2 tahun 2022 tumbuh 3,01% year on year dan meningkat 6,22% dibanding triwulan 1 tahun 2022. Terjadi pertumbuhan positif pada 15 dari 17 lapangan usaha serta 5 dari 6 komponen pengeluaran year on year. Perekonomian Nusa Tenggara Timur terus menguat juga karena didukung oleh pemulihan sektor pariwisata. Melalui konferensi pers yang digelar oleh Kanwil DJPB, dipaparkan bahwa kinerja pendapatan negara di wilayah Provinsi NTT mencapai 56,7% atau 1,65 triliun rupiah. Hal ini meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya. Capaian pendapatan negara disumbang oleh kinerja positif komponen penerimaan PPH, PPN, PBB, dan pajak lainnya. Sementara itu untuk realisasi belanja negara mencapai 50,2% atau 17,18 triliun rupiah, meningkat dibandingkan realisasi periode tahun sebelumnya yang sebesar 48%. Esther Siubelan Kristodapo, TVRI NTT. Yuk nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, pemerintah Kabupaten ND gencar melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Salah satu dengan menggelar festival Kelimutu untuk mempromosikan spot-spot wisata di Kabupaten ND, sekaligus menghidupkan pelaku UMKM dan komunitas-komunitas ekonomi kreatif. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang memiliki beragam destinasi pariwisata, baik wisata budaya maupun wisata alam. Namun demikian belum dikelola secara optimal, salah satunya adalah objek wisata yang ada di Kabupaten ND. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Yosep Naisoi mengatakan, ND adalah kota sejarah dan pariwisata. Destinasi wisata itu diantaranya adalah persawahan Detu Soko, Danau Kelimutu, tempat perenungan Bung Karno dan beberapa lainnya. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur berharap dengan kunjungan Sekjen ASEAN dan Kedutaan Besar se-ASEAN bisa menjadi daya dobrak kunjungan wisatawan ke Nusa Tenggara Timur khususnya ke ND. Untuk diketahui kunjungan Sekjen ASEAN dan Kedutaan se-ASEAN merupakan kunjungan kerja ekonomi biru ASEAN. Yang paling populer adalah Danau Tiga Kelimutu. Tadi saya membawa Sekjen ASEAN bersama Deputi Sekjen ASEAN bersama Dubes ASEAN dari Laos, dari Myanmar, dari Kamboja. Mereka datang untuk melihat keindahan alam ND dan pariwisata yang ada di ND. Saya mengharapkan bahwa pariwisata ND akan lebih berkembang lagi. Dari Kabupaten ND, Obi Tani, TVRI NTT. Pemirsa, vaksinasi COVID-19 dosis keempat atau booster kedua bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Flores Timur mulai dilaksanakan. Vaksin booster kedua yang menyasar tenaga kesehatan di Puskesmas Waiwama, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur ini telah mencapai 80%.
Kepala Puskesmas Waimana Robert Tukan menjelaskan upaya percepatan pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Ile Mandiri, baik dosis pertama, dosis kedua, dan dosis ketiga hingga saat ini terus berjalan. Pemerintah Kabupaten Flores Timur juga sudah mulai melaksanakan vaksinasi tahap 4 atau booster dosis kedua dengan sasaran prioritas adalah tenaga medis di Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas. Di Puskesmas Waimana, Kecamatan Ile Mandiri, misalnya vaksinasi dosis keempat terus digalakan dan saat ini telah mencapai 80%. Target capaian vaksin yang tinggi ini berkat dukungan dan kerjasama dari semua pihak yang ada di Kecamatan Ile Mandiri. Kita sudah koordinasi yang bagus dan peran serta masyarakat itu yang menentukan. Peran serta masyarakat yang begitu bagus sehingga kita punya cakupan yang juga memungkinkan. Untuk ke booster, ya sekarang booster untuk booster kedua, ini kita masih diperintahkan untuk pelaksanaan pelayanan hanya untuk nakes sementara. Nakes ini untuk sementara sekarang cakupannya sudah bisa mencapai 80%. Menunggu mereka yang satu dan lain hal dan waktunya untuk booster kedua belum memungkinkan sehingga kita menunggu jadwal berikut. Untuk diketahui, hingga saat ini pelaksanaan vaksinasi tingkat Kabupaten Flores Timur dosis pertama sebanyak 177.919 orang atau 76,44%. Dosis kedua sebanyak 149.017 orang atau 64,2%. Sementara dosis ketiga sebanyak 42.704 sasaran atau 24,32%. Sedangkan dosis keempat sebanyak 429 orang atau 21,79%. Patman Werang, TVRI NTT. Ya pemirsa, kebakaran sabana di Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur kembali terjadi. Akibat kebakaran puluhan hektar sabana di Pulau Gililawa, bagian utara Pulau Komodo, ludes terbakar. Inilah situasi kebakaran area sabana di Pulau Gililawa, Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kebakaran terjadi sejak Minggu sore sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Tengah itu hingga saat ini. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Akibat kebakaran puluhan hektar lahan sabana hangus terbakar. Pihak Balai Taman Nasional Komodo hingga saat ini belum dapat dikonfirmasi terkait penyebab terjadinya kebakaran ini. Gililawa merupakan salah satu pulau favorit bagi para wisatawan karena di lokasi ini wisatawan disuguhkan dengan perbukitan yang eksotis dan padang rumput menghampar luas. Dari Kabupaten Manggarai Barat, Alexander Hatol, TVRI NTT. Ya saudara, Save the Children Kabupaten Sumba Barat menggelar kampanye Berhenti Kasih Susah Anak. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran orang tua agar berhenti melakukan kekerasan terhadap anak. Di Kabupaten Sumba Barat, sebagian besar orang tua masih berpendapat bahwa kekerasan terhadap anak wajar dilakukan jika anak tidak menuruti orang tua. Pendisiplinan anak menggunakan kekerasan dapat menyebabkan efek domino pada tumbuh kembang anak jika tidak segera dihentikan. Sebagai organisasi pemenuhan hak anak, Save the Children melalui program Gender dan Perlindungan Anak merespon situasi kekerasan di Sumba dengan mengadakan kampanye Festival Anti Kekerasan Terhadap Anak. Kampanye ini diadakan sebagai rangkaian Hari Anak Nasional 2022 dan bekerja sama dengan Perkumpulan Stimulan Institut PSI dan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kampanye mengusung tema Tagar Berhenti Kasih Susah Anak untuk meningkatkan kesadaran orang tua dan orang dewasa agar berhenti melakukan kekerasan terhadap anak. Selain itu, Save the Children juga mendorong lembaga pemerintah dari tingkat desa hingga kabupaten untuk mendukung kegiatan partisipasi anak dan pemuda dalam Musrenbang. Selanjutnya mendorong pembentukan pelindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau PATBM. Direktur Sumba Field Manager Save the Children, David Wala, mengatakan kekerasan terhadap anak akan mempengaruhi perkembangan anak baik secara fisik maupun psikis. Anak-anak merupakan kelompok yang rentan sehingga kekerasan terhadap anak harus diketahui oleh masyarakat dan memiliki wadah penanganan yang tepat, tersistem dan dimonitor dengan baik.
Perlindungan anak harus dipastikan dan diimplementasikan oleh berbagai pihak sehingga kasus kekerasan terhadap anak dapat diminimalisasi. Karena kekerasan terhadap anak berdampak pada kecerdasan intelektual dan emosional anak. Ada beberapa isu-isu yang kami bekerja, bicara tentang kekerasan pendidikan dan juga bicara tentang masalah kesehatan. Dan bicara tentang masalah kekerasan yang terjadi di Sumba, angka dalam survei kita di 2022 itu menunjukkan sangat angka yang fantastis. Di mana ada 23% bahwa kekerasan itu masih terjadi untuk perempuan. Dan itu terjadi di lingkungan pendidikan sendiri. Nah, sehingga kami menyadari bahwa itu merupakan salah satu bagian dari strategi Presiden untuk jangka panjang 3 terobosan besar kami, yang salah satunya bicara bahwa tidak ada toleransi dalam bentuk kekerasan apapun kepada anak-anak. Sementara itu, Imelda Jodita Putri, salah seorang peserta, merasa bersyukur karena melalui Save the Children, dirinya bisa mengetahui hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak. Ia mengajak seluruh orang tua dan anak-anak di Kabupaten Sumba Barat agar segera berhenti kasih susah anak. Jadi setelah mengikuti kelas pengasuhan anak, mereka jadi tahu kalau hak-hak mereka itu banyak. Hak-hak mereka itu harus disekolahkan, disayangi orang tua, tidak boleh diberikan kata-kata verbal, diberikan kekerasan fisik, kekerasan emosional. Jadi setelah mengikuti kegiatan kelas pengasuhan anak itu, mereka jadi lebih banyak mengetahui kalau mereka itu harus dilindungi dari kekerasan. Terus jadi saya himbaukan kepada orang-orang tua, saudara, kakak, adik untuk stop kasih susah anak dan berhenti kasih susah anak. Karena anak itu harus dilindungi, bukan diberikan kekerasan terhadap anak. Save the Children berharap upaya kolektif ini dapat mewujudkan komitmen bersama untuk merespons suara anak dan terciptanya upaya menghentikan kekerasan terhadap anak. Nantinya komitmen ini akan diwujudkan dalam deklarasi anti kekerasan terhadap anak melalui penandatanganan plakat dan cap tangan anak-anak dan orang tua dengan disaksikan oleh masyarakat umum. Dari Sumba Barat, Freddy Ladi, TVRI NTT. Ya, puluhan anak muda di Kabupaten Lembata menanam pohon di pinggir tebing di Desa Tapobali, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata. Selain menghijaukan kampung, aksi mereka ini juga untuk mendukung misi pemerintah desa mencegah perubahan iklim. Puluhan anak muda yang menamakan diri Kame Gelekat Lama Holot melakukan aksi tanam pohon di Desa Tapobali, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata. Inisiatif kelompok anak muda dampingan Yaspensel Keuskupan Larantuka ini bertujuan menghijaukan Desa Tapobali yang gersang. Lokasi penanaman ini adalah daerah sekitar tebing terjal yang menjadi sarang alami burung walet, salah satu sumber ekonomi masyarakat Desa Tapobali. Kepala Desa Tapobali Agustinus Balaledun mengapresiasi inisiatif kelompok anak muda ini dalam upaya membangun desa. Dia berharap dukungan anak muda bagi pemerintah Desa Tapobali yang menjadikan perubahan iklim sebagai salah satu isu strategis pembangunan. Aksi anak muda ini diharapkan bisa mendukung lingkungan yang asri dan nyaman bagi pengunjung atau wisatawan dan terutama bagi populasi sarang walet di wilayah tersebut. Memberi semangat dan motivasi kepada masyarakat di dusun ini untuk dan terlebih kaum muda untuk datang dan merawat ini pohon pelindung ini, sehingga harapan kita ke depannya bahwa pohon ini bisa bertumbuh dengan baik dan bisa memberikan udara yang segar untuk masyarakat di dusun ini. Desa Tapobali memiliki panorama pantai yang indah dengan kontur tebing bebatuan terjal. Gua-gua di tebing ini menjadi habitat alami burung walet yang menjadi penopang ekonomi masyarakat dan ramai dikunjungi wisatawan. Andri Atagoran, TVRI NTT. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya.
Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. No, 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 no. Makanya, beli set-top box yang sudah bersertifikasi Kominfo. Ada tulisan siap digitalnya dan support DVB T2. Siaran TV analog akan dihentikan dan selanjutnya beralih ke siaran TV digital. Ayo tonton siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Ternyata enak juga jalan-jalan di pantai begini ya. Ini berbeda jalan-jalan karena lu ajak. Kita jalan baru lihat dia pasir putih, dia air yang jernih. Sama kayak kakak pun TV di rumah. Beta ini sebeli ganti antena juga sama saja warna begitu, gambar juga begitu. Tahu kenapa? Tahu kok? Makanya kakak ganti sudah di TV digital. Hah? Caranya? Kakak tinggal beli dia punya set-top box, terus kakak pasang. Jadi dia punya gambar itu lebih jernih. Nonton tantan pakai itu su. Aduh, baru beli. Beta uang sonara nah. Serah kakak saya. Wih, sabar. Ada rindu. Mana? Kita asik kenal. Satu persatu. Awe, kagak. Itu tuh ibaratnya TV digital. Putih, bersih, bening, canggih lah. Nah kalau lihat yang satu dulu lah. Wih, nah ini nih yang ibarat analog nih. Masih penuh dengan pasir. Pasir tak lalu. Pasir. Halo Kak, boleh kenalan? Halo, Dikta. Dikta ya? Kayak nama kayak digital begitu. Yang sampai Kak di rumah nih pakai TV digital nih. Oh iya, memang beta nih di rumah beta pakai TV digital karena memang dia kualitas bagus, jernih, bersih, canggih, begitu Kak. Mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik, bersih, jernih, canggih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini.
Kita ikuti informasi selanjutnya pemirsa. Salah satu lembaga swadaya masyarakat bersama warga desa Bubu Atagamu, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur melakukan konservasi biota laut melalui program Kebang Lewa Lolon. Program ini memfokuskan untuk mengubah pola pikir masyarakat dengan menjadikan laut sebagai lumbung ikan tanpa merusak ekosistem. Direktris LSM Yayasan Tarna Ile Boleng Veronica Lambahoda menjelaskan, konservasi baru dengan program Kebang Lewa Lolon ini sudah dikerjakan selama hampir 7 tahun di Desa Bubu Atagamu. Program ini bertujuan agar habitat ikan di laut tetap terjaga. Kebang Lewa Lolon menjadi sebuah konservasi baru dalam menjaga keberlangsungan hidup ekosistem dan hayati laut di kawasan pesisir selatan Pulau Solor. Ide ini muncul berawal dari praktek penangkapan ikan di wilayah ini cenderung menggunakan bahan peledak sehingga sejak tahun 2016 pihaknya tergerak untuk melakukan advokasi bersama masyarakat di desa ini untuk berjuang menjaga serta mengembalikan ekosistem bawah laut yang telah dirusakkan oleh praktek nakal penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Konservasi ini dikemas bukan mengejar atau menangkap pelaku pengerusakan terumbu karang dan biota laut, tetapi berupaya mengubah pola pikir masyarakat untuk menjadikan laut itu sebagai lumbung ikan tanpa merusak ekosistemnya. Selama ini orang mengenal kebang itu ada di darat untuk menyimpan makanan hasil pertanian. Kebang yang kita bangun ini adalah kebang yang ada di laut untuk pemeliharaan aneka biota laut. Untuk satu ketahanan pangan yang basisnya ada di laut. Kita harus diadvokasi, diberitahu bahwa sumber daya alam sebanyak apapun, kalau kita hanya ambil tanpa memelihara, suatu saat dia akan habis. Apalagi cara mengambilnya dengan cara yang merusak. Masyarakat harus diadvokasi untuk membangun tata kelola. Di setiap desa-desa pesisir wajib punya yang namanya tata kelola sumber daya alam pesisir dan laut. Agar konservasi baru dengan program Kebang Lewa Lolon bisa berjalan baik, pihaknya telah membuat perjanjian secara hukum adat dengan masyarakat disaksikan oleh pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Hal ini penting agar kedepannya jika ada yang masih nekat merusak terumbu karang dan lainnya, maka yang bersangkutan langsung berurusan dengan masyarakat dan hukum adat yang berlaku. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya, guna melestarikan seni dan budaya daerah, mahasiswa program studi pendidikan musik FKIP Unwira Kupang menyelenggarakan konser musik pop daerah asal Kabupaten Malaka. Konser musik pop daerah yang digelar Unwira Kupang bertujuan untuk mengajak orang muda dan generasi penerus untuk mengenal dan melestarikan kekayaan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Malaka. Selain itu, konser musik ini juga dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-77. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Widya Mandiri Kupang, Damianus Talok mengatakan, dengan konser musik, generasi muda Malaka sebagai generasi penerus dapat mengenal musik-musik tradisional khas Malaka dan melestarikannya agar tidak hilang termakan zaman. Kabupaten Malaka memiliki beragam alat musik, tarian, dan seni lainnya. Kekayaan seni dan budaya di Kabupaten Malaka harus tetap terpelihara dan dilestarikan karena musik dapat membentuk intelektual anak. Kehadiran kami di sini itu sifatnya kurikuler. Kami datang bukan hanya untuk mementaskan apa yang sudah kami miliki, tetapi kami datang juga untuk mengundang Bapak dan Ibu untuk menikmati apa yang sudah kami miliki dan kami akan berikan pada malam hari ini. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malaka, Yohanes Klau mengatakan, sejumlah sekolah di Kabupaten Malaka sudah membentuk sanggar seni guna melestarikan kekayaan seni dan budaya khas Kabupaten Malaka. Yohanes Klau juga berjanji akan terus mendampingi sekolah-sekolah yang memiliki sanggar seni. Kita sudah minta setiap sekolah harus ada sanggar seninya. Kita sudah memulai
ketika ada festival menjelang hari 2 Mei, kita sudah pentas. Ya. Lalu menjelang 17 Agustus, anak-anak juga kita sudah minta pentas. Artinya, mereka bisa paham tentang apa itu budaya dan mana yang perlu dilestarikan. Yosman Seran, TVRI NTT. Pemirsa, sebagai bentuk kepedulian kepada sesama, Persatuan Jurnalis Belu Perbatasan Pena Batas melaksanakan bakti sosial kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat di wilayah perbatasan RI RDTL. Seperti inilah kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan oleh Persatuan Jurnalis Belu Perbatasan Pena Batas RI RDTL bagi masyarakat di Desa Taaba, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka. Kegiatan bakti sosial ini dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan RI ke-77 bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Wilayah Kabupaten Malaka dipilih karena sebagian jurnalis yang tergabung dalam Pena Batas juga bekerja di wilayah Kabupaten Malaka. Dalam kegiatan sosial ini, para jurnalis membagikan sebanyak 60 paket sembako kepada masyarakat. Pembagian paket sembako ini diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, yakni kelompok lansia serta janda maupun duda, sehingga paket sembako ini benar-benar tepat sasaran. Dalam kegiatan ini juga, para jurnalis berharap semangat kemerdekaan negara RI bisa dirasakan masyarakat yang berkekurangan melalui kegiatan bakti sosial ini, serta pers bisa menjadi corong pemberitaan pada halayak demi pembangunan Indonesia di beranda terdepan NKRI. Kegiatan ini Pak Purong senang? Senang. Terus kalau kegiatan hari ini Pak Purong ini hari terima apa sih Bapak? Terima sembako beras. Sembako ya? Paket sembako ya Pak? Jadi harapan Bapak untuk mungkin kepada teman-teman pers seperti apa Pak? Kami minta. Masyarakat di Desa Tabaa mengucapkan terima kasih kepada para jurnalis karena mendapatkan paket sembako serta kunjungan dari para jurnalis yang berada di Kabupaten Belu. Semoga dengan kegiatan bakti sosial ini dapat membantu meringankan beban masyarakat. Kita dari Pena Batas kolaborasi dengan teman-teman wartawan di Malaka sedikit memberi sumbangan berupa berbagi kasih dengan Bapak Mama di Tabaa, Kecamatan Weliman, Kabupaten Taaba, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka. Ada sedikit paket sembako untuk beberapa kepala keluarga. Kegiatan bakti sosial ini dilaksanakan dalam suasana HUT Kemerdekaan RI dengan berbagi kasih kepada masyarakat di Desa Tabaa dengan memberikan paket sembako. Kabupaten Malaka dipilih karena merupakan wilayah kerja para anggota Pena Batas selain di Kabupaten Belu. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Terima kasih Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, dalam rangka pengembangan sumber daya manusia terampil di bidang broadcasting dan perfilman, SMKS Katolik Keva Menanu melakukan penandatangan MOU dengan Lembaga Penyiaran Publik TVRI Nusa Tenggara Timur. SMKS Katolik Keva Menanu mendapat kepercayaan dari Kementerian Pendidikan untuk mengelola program pengembangan SMK Pusat Keunggulan, terutama dalam bidang broadcasting dan perfilman. Untuk itu pihak SMKS Katolik Keva Menanu menjalin kerjasama dengan TVRI NTT sebagai lembaga penyiaran yang tentunya dalam tugas sehari-hari bergelut di bidang broadcast. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan MOU yang dilakukan pihak SMKS Katolik Keva dengan pihak LPP TVRI NTT bertempat di kantor LPP TVRI NTT. Kepala SMKS Katolik Keva, Melania Hania mengatakan, dengan adanya penandatanganan kerjasama antara SMKS Katolik Keva dengan TVRI NTT, diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul di bidang broadcasting dan perfilman untuk mendukung SMK Pusat Keunggulan. Karena kami SMK Katolik diberi kepercayaan oleh Kemendikbudristek untuk mengelola program SMK Pusat Keunggulan. Ya,
Program ini kami jalankan selama 5 tahun. Karena tahun ini adalah pengalihan dari multimedia, maka seni dan ekonomi kreatif kami ambil ke broadcasting dan produk film. Memang link and match antara SMKS Katolik jurusan yang broadcasting dan produk film dengan TVRI. Menanggapi kerjasama dari pihak SMKS Katolik Eva Menanu, Kepala LPP TVRI NTT, Asmet Setiabudi Takalumang mengatakan, TVRI, khususnya TVRI NTT, mempunyai tanggung jawab moral dalam membantu pengembangan pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Untuk itu dengan adanya kerjasama ini, pihak TVRI NTT siap membantu terutama dalam mendidik anak-anak SMKS Katolik Eva dalam bidang ilmu pertelevisian. Kami siap untuk membantu apa yang dibutuhkan oleh SMK, termasuk mendidik anak-anak juga dari sisi ilmu di bidang pertelevisian maupun di bidang perfilman. Karena memang ke depan ini kan sangat ilmu ini kan sangat langka, masih kurang ya anak-anak yang terjun di dunia ini. Jadi dengan harapan tentunya akan lahir anak-anak NTT yang punya kemampuan untuk menjadi sutradara, untuk menjadi punya kemampuan di bidang teknis dan kaitan dengan dunia perfilman itu. Penandatanganan MOU antara pihak SMKS Katolik Eva Menanu dengan TVRI NTT disaksikan langsung oleh pejabat struktural dan pegawai TVRI NTT, serta guru dari SMKS Katolik Eva Menanu. Ivani Olang, Rio Jogo, TVRI NTT. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Kami mengajak Anda untuk terus menaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Ya, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Komang Astri. Ya, dan saya Fetinit Bani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat petang dan sampai jumpa.